Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala khairina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, mari kita senantiasa basahkan lisan kita untuk selalu berzikir kepada Allah. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita kombinasikan antara zikir kita dengan selawat. Zikir kepada Allah, subhanallah, walhamdulillah, Allahu akbar. Afdalu zikir la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir la ilaha illallah, sebaik-baik doa alhamdulillah. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, safa'atun li ummati yaumil qiyamah, syafaatku untuk umatku pada hari kiamat. Maka kita kombinasikan antara zikir kita dengan selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan berzikir kita mendapatkan ampunan dari Allah, dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita baru saja menyelesaikan salat fardu berjemaah. Ini adalah kenikmatan yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita. Karena tidak semua hamba Allah berikan kenikmatan. Maka kita berbanyak bersyukur kita kepada Allah. Maka tidak ada yang terucap oleh lisan kita melainkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan ba'da zuhur ini, kuntum ini, kita akan membahas tentang fikih sosial. Jika ada orang yang mengatakan fikih itu hanya membahas tentang ibadatullah, hanya membahas tentang ibadah-ibadah kepada Allah, maka bisa kita pastikan bahwasanya orang itu kurang baca. Pemahaman tentang konsep fikih dapat, dan dia hanya memikiri amali, memikirkan amal ibadah dia sendiri saja. Dia tidak memikirkan kemaslahatan saudaranya. Bukankah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain. Bukankah kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman di antara kalian sampai kalian mencintai saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Bukankah kata Allah Subhanahu wa taala, hablum minallah wa hablum minan nas, kita menjaga hubungan baik kita kepada Allah dan menjaga hubungan baik kita kepada manusia. Dan Allah mengatakan, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu bersaudara. Bukankah di dalam kaidah fikih dikatakan la darara wa la dirara, janganlah kalian melakukan perbuatan yang membahayakan diri kalian sendiri dan melakukan perbuatan yang membahayakan diri orang lain. Maka jika ada orang yang mengatakan bahwasanya fikih hanya membahas tentang ibadah kepada Allah, maka dia kurang baca. Saya mengutip sebuah hadis yang dimana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nomor hadis 4297.
4297. Jilid yang keempat, halaman 93, posisi paling tengah, cetakan Darul Fikri, dicetak tahun 2013. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yusikul. Saya yakin kita berada di hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Yusikul umam an tada alaikumul umam kama tada'ana akalaku ila fasyihadia. Nanti akan datang suatu zaman di mana umat-umat ini yang mengaku Islam, munafik atau non-muslim, kafir, akan mengeroyoki kalian sebagaimana belatung memanggil teman-temannya, sebagaimana belatung memanggil teman-temannya untuk mengeroyoki makanan di atas nafas. Lalu kata sahabat, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idzin. Ya Rasulullah, apakah waktu itu atau nanti pada saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Maka kami saya nanya saja dikeroyoki oleh orang. Mengapa para sahabat biasa seperti itu? Karena para sahabat sudah terbiasa dengan janji Allah, bahwasanya kalau orang berperang, bahwasanya kalau orang beriman, bahwasanya kalau orang bertakwa, Allah banyak menyebutkan dalam Al-Quran. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dan akan memberikan kebenaran bagi orang beriman. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Kesudahan itu untuk orang bertakwa, tidak ada lain. Sementara jumlah para sahabat waktu itu sangat sedikit. Kita tahu di perang Uhud para sahabat berapa? 300 melawan 1000. Di perang Uhud para sahabat 700 melawan 3000. Jumlah yang selalu sedikit kaum muslimin, tetapi kemenangan demi kemenangan Allah kasih. Maka para sahabat heran, ya Rasulullah, wa min qillatin nahnu yawma idzin. Ya Rasulullah, apakah waktu itu atau nanti pada saat itu jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Maka kami sekalian saja dihilangkan oleh orang, digoyahkan oleh orang. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir walakinnakum kaghuza'i sa'ir. Waktu itu kalian banyak, kalian seperti buih di lautan. 7,3 miliar umat manusia di muka bumi Allah ini, 3 miliarnya adalah umat Islam. Kita separuh umat Islam, umat manusia di muka bumi Allah. Lalu kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita seperti buih di lautan. Lalu kata Nabi, wala yanzi'anna Allah min sudurikum 'aduwikum al-mahabata minkum. Pada saat itu Allah tarik rasa takut, rasa segan di hati musuh-musuh kalian. Apa sebabnya ya Rasulullah? Karena di hati kalian ada penyakit wahan. Ada penyakit wahan. Apa yang dimaksud wahan itu ya Rasulullah? Yang dimaksud wahan itu apa? Yang dimaksud wahan itu adalah kekacauan, ketidakstabilan. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadis, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita cinta dunia dan kita takut mati. Banyak di antara kita sibuk dengan apa? Sibuk pendapatan kita berapa? Cukup untuk membiayai keluarga kita. Mau tetangganya ada musibah yang dihadapi, mau saudaranya ada musibah yang dihadapi, tidak peduli sama sekali. Yang penting hidupnya aman, betul sudah. Sama sekali tidak peduli. Maka betul kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita cinta dunia dan kita takut mati. Yang lain, hubbud dunya wa karahiyatul jihad. Kita takut, kita cinta dunia dan kita takut jihad. Masalah yang ada di Indonesia, di Jogja, di Aceh, bahkan masalah-masalah yang ada di Indonesia ini, berapa umat Islam yang menyumbangkan hartanya di jalan Allah? Cuma 2,3%. Mana yang 90%-nya? Apakah mereka peduli dengan umat Islam? Sama sekali mereka tidak peduli dengan umat Islam. Mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri, tidak mementingkan kemaslahatan saudaranya. Maka banyak di antara kita itu hanya memikirkan nafsi-nafsi saja, memikirkan dirinya sendiri saja. Sekarang kita lihat saudara kita di Palestin, Masya Allah, yang harus kita khawatirkan adalah diri kita sendiri. Jemaah yang dimuliakan Allah, diri kita
dikhawatirkan saudara kita itu di depan matanya mati syahid, tapi diri kita, apa yang di depan mata kita? Tidak ada kepastian kita akan mati seperti apa, entah mati qadar atau mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka kita keluarkan sedikit harta kita itu untuk membantu saudara kita. Kita lebih takut ketika kita sakit mau mengeluarkan duit besar-besaran untuk sampai sehat, tapi kita takut bagaimana dengan uang yang 1 juta kita sumbangkan untuk saudara kita yang pasir bisa menyelamatkan kita di akhirat. Mana tahu dengan ibadah kita yang tidak ada, dengan uang yang 1 juta yang kita berikan bisa menyelamatkan kita di akhirat. Coba pikirkan itu, ikhwan akhwat. Jangan berputar-putar dalam masalah dunia yang tidak ada habis-habisnya. Rutinitas kita ini akan ada akhirnya. Kita bangun, makan, tidur, kerja lagi. Subhanallah, jika ada umat Islam yang tahu makan tidur saja, maka betullah yang di dalam perkataan Nabi Muhammad SAW, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita cinta dunia dan kita takut mati. Nanti yang kita takutkan di akhirat nanti, ketika saudara kita yang di Palestin, mereka akan berhujah di hadapan Allah. Ya Allah, mereka tidak peduli dengan kami, ya Allah. Mereka tidak peduli dengan kami, ya Allah. Mereka hidup dengan kenyamanan, makan serba cukup. Tapi di sini, ya Allah, dengan sengsara kami, ya Allah. Mereka tidak ada bantu, ya Allah. Maka jangan sampai saudara-saudara kita berhujah di hadapan Allah. Mereka menuntut kita, ya Allah, mereka tidak akan ridho. Ya Allah, kami tidak ridho mereka masuk surga, sedangkan kami, ya Allah, membela agamamu, ya Allah, mempertaruhkan anak, istri, saudara kami, ya Allah. Maka ini betul kata Nabi Muhammad SAW, kita cinta dunia dan kita takut mati. Subhanallahumma wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.